Tergiur iming-iming keuntungan besar, korban dugaan penipuan investasi bulu mata palsu. Korban melaporkan pemilik klinik kecantikan di kantor polisi Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban mencapai ratusan orang dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dengan membawa sejumlah barang bukti, para korban investasi bisnis kecantikan mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan dugaan investasi bodong. Para korban ini melaporkan pemilik bisnis kecantikan bulu mata yang berlokasi di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Korban mayoritas perempuan ini diduga tertipu iming-iming investasi di bisnis kecantikan dengan nilai investasi mulai dari 3 juta hingga 150 juta rupiah. Para korban tergiur lantaran sudah mengenal pelaku karena mayoritas pelanggan. Dijanjikan penghasilan yang lumayan menguntungkan lah gitu, tapi baru beberapa bulan berjalan ternyata uang pendapatan kami tidak dibayarkan. Saya baru kembali 1,8. Nah, terus terjadi macet kapan itu? Sekitar bulan Mei. April, Mei dan seterusnya. Apa? Nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar? Komunikasi susah? Komunikasi susah. Para korban berharap pihak kepolisian segera merespon laporannya dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hee-bin mengalami kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di kawasan Ubud Gianyar, Bali. Sang aktris kehilangan uang ratusan juta rupiah karena seseorang telah menggunakan kartu kredit miliknya. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hee-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hee-bin bersama suami dan anaknya berlibur ke kawasan Ubud. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut. Dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapatkan notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga jadi korban kekerasan, seorang pekerja bangunan tewas di rumah kontrakan Kembangan, Jakarta Barat. Saat diperiksa, polisi menemukan luka senjata tajam di tubuh korban. Anggota Polres Metro Jakarta Barat gelar olah TKP di lokasi penemuan jasad pria berinisial T, 51 tahun di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta. Setelah diidentifikasi, korban kemudian dievakuasi dari kamarnya yang berada di lantai 2. Korban merupakan pekerja proyek asal Majalengka, Jawa Barat ini diduga menjadi korban pembunuhan. Saat pemeriksaan, polisi menemukan luka tusuk senjata tajam di bagian dadanya. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kabel kusut kembali ditemukan di Jalan Kapuk Raya, Jakarta Utara. Kondisi kabel yang berserakan di pinggir jalan bahkan hingga menjuntai membuat rawan kecelakaan dan terbakar. Beginilah kondisi kabel utilitas di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kabel listrik, internet, dan fiber optik terlihat semrawut, berserakan ke tanah, dan ada yang menjuntai rendah hingga terpaksa disanggah oleh bambu. Pemandangan ini sudah terjadi bertahun-tahun, membuat warga resah. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, namun kabel-kabel tersebut kembali berantakan dikarenakan seringnya truk kontainer melintas tersangkut kabel. Warga khawatir hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dan bahkan menyebabkan kebakaran.
Warga berharap pihak terkait dapat segera mengatasi permasalahan kabel semrawut di lokasi ini untuk mencegah bahaya bagi pengguna jalan dan menjaga estetika lingkungan sekitar. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, ratusan kios di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah ludes terbakar dini hari tadi. Api melalap ratusan bangunan di kios di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Titik api berasal dari salah satu kios di lantai 2, diduga akibat korsleting listrik. Minimnya sumber air menghambat proses pemadaman meski sudah ada 12 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Diperkirakan ada 300 kios ludes terbakar, pedagang kehilangan sumber mata pencaharian dan merugi miliaran rupiah. Hingga siang ini, tim damkar masih menyisir titik api dan melakukan proses pendinginan. Bupati Wonogiri menetapkan status tanggap darurat dan akan membangun pasar sementara agar pedagang tetap bisa berjualan. Ada aja ya kelakuan pejabat tinggi di negeri ini. Entah karena gugup atau ada faktor lainnya, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Hariman Ibrahim gagap membacakan teks pembukaan UUD 1945 saat Hari Kesaktian Pancasila. Yang berdasarkan kemerdekaan abadi, keadilan sosial. Suara Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Hariman Ibrahim ini tergagap saat membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat upacara kesaktian Pancasila digelar di halaman kantor Bupati Pasangkayu, Sulawesi Barat. Bahkan terdengar sesekali ada suara pria yang mendikte membantunya menyelesaikan pembacaan teks pembukaan UUD 45. Sontak rekaman ini menjadi sorotan dan dikecam hingga dipertanyakan oleh warganet. Usai viral, Hariman atau biasa disapa Pak Aji mengaku dirinya lupa membaca kacamata atau membawa kacamata sehingga penglihatannya terganggu saat membacakan naskah. Ia juga mengaku jika kejadian ini menjadi pembelajaran untuk selalu mempersiapkan segalanya saat menghadiri acara resmi. Kasus keracunan MBG tak henti-henti membuat trauma ratusan siswa SD di Pandeglang, Banten. Ratusan nampan makanan MBG utuh dan tidak disantap hingga harus dibuang. Ratusan nampan makan bergizi gratis ini masih penuh dengan nasi, sayur, dan lauk usai jam makan bersama MBG di SD Negeri Teluk 2 Labuan, Pandeglang, Banten. Beberapa nampan makan bahkan utuh sama sekali tak disentuh siswa. Agar tidak mubazir, sejumlah guru memilah nasi dan lauk yang terlihat masih utuh agar tidak menjadi sampah begitu saja. Sejumlah siswa mengaku enggan menyantap MBG lantaran takut dengan banyaknya kasus keracunan makanan. Menu MBG juga membosankan, seringnya berupa ikan crispy kecil-kecil padahal banyak siswa merupakan anak nelayan yang terbiasa menyantap ikan segar berukuran besar. Takut, kan banyak yang kejadian gitu. Terus harapan ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya harapan kami semuanya ibu-ibu mending uangnya aja, terus kita yang masak di rumah. Dengan menu ikan crispy kecil itu di rumahnya pun dia itu lebih besar ikannya dan ya rasanya juga barangkali beda kan anak-anaknya itu menginginkan rasa. Pihak sekolah mengakui usai marak kasus keracunan MBG, banyak siswa dan orang tua was-was dengan keamanan dan kebersihan menu MBG. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.